Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada suatu hari, di kerajaan Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang sangat cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Begini wahai Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku. Lanjut Baginda Raja. Baiklah Paduka. Berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya. Janji Abu Nawas sembari berpamitan kepada Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Belum lagi ketemu jalan keluar, karena kelelahan, Abu Nawas tertidur. Tidur yang sungguh sangat lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak salat subuh, Abu Nawas tersadar masih punya pekerjaan rumah dari Baginda yang belum terjawab. Terpenting salat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas, sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau ampe inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan jalan. Si cerdik ini menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah salat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Ia meminta Baginda Raja bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun Ar-Rasyid setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Baginda Raja.
Menteri pertama, kedua, dan ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Di sisi lain, Baginda Raja memberikan hadiah kepada menteri keempat dan kelima. Tentu saja Abu Nawas juga mendapat bahagian hadiah untuknya. Dari kisah ini, kita bisa tahu bahwa seseorang yang berkhianat pasti akan menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikannya. Itulah yang hendak dilakukan oleh Abu Nawas untuk menguji para menteri rajanya. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Kisah Abu Nawas amat banyak. Ada yang konyol, lucu, dan satir. Namun kali ini, kita akan mengisahkan tentang bagaimana Abu Nawas menghadapi temannya yang memiliki sifat kikir, pelit, ataupun bakil. Pelit atau kikir ataupun bakil adalah kesukaan seseorang menumpuk harta tanpa mau berbagi. Sifat negatif ini jelas dibenci di lingkungan sosial. Sifat ini mendorong seseorang untuk menumpuk harta tanpa pernah mau memperhatikan nasib saudaranya. Dia tidak peduli dengan kondisi orang lain. Yang penting dia sendiri bahagia. Syukur-syukur bisa kaya. Sifat pelit membawa bahaya besar bukan hanya pada kehidupan pribadi. Masyarakat juga bisa terkena dampak sifat kikir seseorang. Dampak luas itu terjadi karena sifat kikir bisa menjerumuskan orang untuk melakukan segala cara demi mendapatkan harta, sekalipun cara yang dijalankan tergolong tidak bermoral. Pelit juga cenderung memutuskan silaturahim dan relasi dengan orang lain karena orang pelit tidak peduli dengan lingkungannya dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang bakil ataupun kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si kikir tadi, kebetulan si kikir ini sedang dilanda demam tinggi. Tak begitu lama datanglah tabib yang akan memeriksa si kikir tadi. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. Wahai Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah. Demam Tuan akan sembuh jika tekanan darah Tuan naik, jelas sang tabib kepada si kikir tadi. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja menyelutuk. Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang kikir ini naik dengan cepat, kata Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Tanya sang tabib penasaran. Makanlah semua makanan di rumah ini. Itu rumah si kikir di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang, jawab Abu Nawas. Sang tabib yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang pelit bin kikir bin bakil dan sedang sakit tadi hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan juga memalingkan wajahnya dari sang tabib. Khalifah Harun Ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bikin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang salat itu tidak perlu ada ruku' dan sujud. Baginda menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala Baginda menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku ataupun ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi ketika ia juga mendengar Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing, untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun ataupun konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam salat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas enteng dan tenang.
Khalifah kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi, "Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku, Harun ar-Rasyid, adalah seorang khalifah yang suka fitnah?" "Benar, saudaraku," jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar, "Kamu memang pantas dihukum mati karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang khalifah." "Saudaraku," jawab Abu Nawas sembari tersenyum, "memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir, dijagal, seolah-olah hamba berkata salah." "Apa maksudmu?" "Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya," ucap Khalifah. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi pesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang, "Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam salat. Tapi dalam salat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara salat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud." Khalifah mengangguk-angguk membenarkan. "Bagaimana soal aku yang suka fitnah?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, 'Ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu.' Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Dan inilah sedikit kisah Abu Nawas yang dipelintir kata-katanya oleh para pembantu Khalifah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang renungan. Iya, renungan tentang seputar buah yang bernama buah arbei melawan buah labu. Abu Nawas dikenal memiliki pemikiran cerdas dan hampir bisa dipastikan dirinya memiliki solusi atas sebuah masalah yang tengah dihadapi. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai saudagar buah-buahan yang dipanen dari kebun miliknya sendiri yang lumayan luas. Bahkan saking luasnya kebun yang dimiliki Abu Nawas, sejauh mata memandang yang terlihat adalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Namun pada suatu hari, Abu Nawas melakukan pengawasan, melihat-lihat kebunnya tersebut. Dirinya berjalan kaki menyisir kebunnya melewati tiap petak kebun yang ditanami berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan segar. Abu Nawas sangat bangga dan bahagia melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah yang berkualitas. Ucapan puja dan puji syukur terus-menerus terucap dari bibir Abu Nawas kepada Tuhan. Pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas yang sedang mengawasi lahan kebun miliknya mendadak berhenti pada sebuah petak di mana tumbuh subur pepohonan arbei. Abu Nawas memandangi dengan detail tiap bagian pohon arbei miliknya tersebut. Dirinya memperhatikan rantingnya, daunnya hingga buahnya yang nampak segar bergelantungan. Karena terik matahari begitu panas tepat di atas kepala dan dirinya merasa lelah, Abu Nawas kemudian berhenti dan beristirahat di bawah pohon arbei yang lebat itu. Bekal makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya segera dibuka dan disantapnya. Kali ini makanan yang dia bawa tidak pedas-pedas amat. Sangat enak, gumamnya dalam hati. Dengan ditemani semelir angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas pun puas menikmati makanan dari istrinya tersebut. Setelah kenyang, dirinya menyandarkan diri pada batang pohon arbei sambil melihat ke atas. Dilihatnya buah arbei yang ranum. Sesaat itu pula dirinya memandangi buah labu yang ada di petak seberang. Betapa besar buahnya serta ranum. Bukan Abu Nawas kalau dirinya hanya memandang saja. Ya, seperti biasa, Abu Nawas mulai merenungi buah-buahan yang tumbuh segar dari kebun miliknya itu. Tiba-tiba saja terlintas sebuah pemikiran di benak Abu Nawas. Aku itu heran. Apa sebabnya ya pohon arbei yang sebesar ini namun buahnya hanya kecil saja? Padahal pohon labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar.
ujar Abu Nawas dalam hatinya. Tak lama berselang, angin kencang pun bertiup menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat, seolah-olah langsung menjawab pertanyaan yang ada dalam benaknya. Ranting arbe pun bergerak-gerak dan saling bergesekan, dan sesaat kemudian ada sebiji buah arbe jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. "Aha, aku tahu sebabnya," ujar Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas, di siang itu hanya kejatuhan buah arbe saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya kejatuhan buah labu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saling keterikatan dan saling membutuhkan. Dan inilah cerita Abu Nawas tentang buah arbe dan buah labu. Al-Kisah, salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini nama penyair tidak disebutkan. Namun peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja. Sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan. "Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu?" sergah Abu Nawas bertanya. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Apa rumahku hancur mendengar cacianmu?" sergah Abu Nawas lagi. "Tidak," jawab si penyair singkat. "Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun," tegas Abu Nawas. Dan kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. "Wah, sombong sekali kau Abu Nawas. Kau mau apa?" ucap si penyair itu yang kesal. "Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini," ucap Abu Nawas dengan santainya. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan, redup, lidahnya seperti tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Jangan main-main dengan Abu Nawas. Tuhan saja dinego. Dan inilah cerita Abu Nawas yang lapang dada walaupun dihina dan dicaci sesama penyair. Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting. Berapapun ataupun siapapun yang menghina kita, dia tidak bisa menyakiti kita. Perkataannya memang menyakitkan, tapi sangat tidak merugikan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit. Dan berikut cara menghitungnya yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah sekalipun. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, berikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang nampak sangat minat berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai. Bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun Ar-Rasyid. "Siapa yang bersedia maju duluan?" tanya raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah raja dengan langkah tegap dan santai. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana?" tanya raja. "Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda," jawab komandan pengawal istana dengan tegas. "Bagaimanakah caramu berhitung?" Raja kian penasaran.
Komandan pengawal istana diam beberapa saat, kemudian geleng-geleng kepala. Sambil melirik, Raja Harun ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. "Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju," ucap Raja dengan suara keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain?" tanya Raja. "Jumlahnya miliaran, wahai Baginda," jawab pedagang. "Bagaimanakah caramu menghitungnya?" tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek ke depan. "Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimanakah caramu menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas menggelendang jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini Baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simpel, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai. Silahkan Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya Raja memungut-mungut sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, "Kok bisa gitu ya?" Dan kali ini pun Raja mengakui kehebatan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil Baginda. "Abu Nawas," kata Baginda Raja Harun ar-Rasyid memulai pembicaraannya. "Daulat Paduka yang mulia," kata Abu Nawas penuh ta'zim. "Aku harus terus terang kepadamu bahwa kali ini engkau kupanggil bukan untuk kupermainkan atau kuperangkap, tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu," kata Baginda Raja yang bersungguh-sungguh. "Gerangan apakah yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan kenegaraan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku. Begitu dia berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam, yaitu Assalamualaikum. Aku tak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku menjawab sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah engkau menjawab dengan Wassalamualaikum. Itu kecelakaan bagi kamu." Tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tidak berjalan dengan semestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Tapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasakan bahwa pandangannya terhadap agama Islam tidak semakin baik, tapi sebaliknya. Dan sebelum kami berpisah, dia berkata, "Rupanya hubungan antara kita mulai sekarang tidak semakin baik, tetapi sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, aku akan tetap bersahabat," kata Baginda menjelaskan dengan wajah yang amat murung. "Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan Bagindanya. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda amat riang. Beliau berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda yang semula gundah gulana seketika itu berubah cerah secerah matahari pagi. "Cepat katakan, wahai Abu Nawas. Jangan biarkan aku menunggu," kata Baginda yang tak sabar. "Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda, karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan surga. Sedangkan Raja Yahudi itu tahu Baginda adalah orang Islam.
Bukankah Islam mengajarkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, juga tidak menganggap Allah mempunyai anak? Ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi, sahabat paduka yang mulia. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah, seperti orang Nasrani beranggapan Isa anak Allah. Maha suci Allah dari segala sangkaan mereka. Tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamualaikum, kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti kami mendoakan kamu agar celaka, tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran ajaran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpa mereka bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru itu, yaitu tuduhan mereka bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, kata Abu Nawas yang menjelaskan kepada Baginda Raja. Seketika itu, kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sirna. Kali ini saking gembiranya Baginda, ia menawarkan Abu Nawas agar memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Abu Nawas pun tidak memilih apa-apa, karena ia berkeyakinan bahwa tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Dan inilah kisah betapa cerdiknya Abu Nawas yang membantu rajanya. Pada suatu hari, di sebuah kompleks di kota Baghdad dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling. Tampaknya maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang bejibun. Masalahnya, siapa pencoleng itu yang membuat dia penasaran? Harus diusut sampai tuntas. Masalahnya juga, sudah nyaris sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun pada akhirnya, saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, selain diampuni, sang pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru, yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja, sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bahagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta milik curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Ya, mending ikut sayembara saja. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasak kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah satu telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Dan akhirnya Abu Nawas berhak atas duit ribuan dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kota Baghdad.
Ada yang paham dengan cerita ini? Kalau tidak paham, silahkan diulang-ulang kembali. Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid memanggil 10 orang menterinya. Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian. Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkan telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan. Aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas. Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan, serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam. Barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku. Mencari telur di dalam air? Pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. Adakah ayam betina di dalam kolam itu? Pikirnya. Keesokan harinya, pagi-pagi, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam. Ketika mereka muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam. Ia berenang ke sana kemari mencari telur. Dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Dan keluarlah ia dari dalam kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. Hai Abu Nawas, mana janjimu? Tegur Sultan. Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu, kamu akan aku beri hukuman. Abu Nawas lalu berkata, ya tuanku, yang mempunyai telur adalah ayam betina. Hamba ini ayam jantan. Telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat bertelur? Demi mendengar alasan Abu Nawas itu, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat jawaban Abu Nawas. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal itu. Dan juga pada akhirnya, Raja masih tetap tidak bisa menjebak Abu Nawas yang sangat pintar itu. Abu Nawas adalah penjangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Pada suatu ketika, Abu Nawas melakukan perjalanan yang panjang. Pada hari itu, perut Abu Nawas keroncongan dengan amat sangat. Maklumlah, sudah seharian belum terisi makanan sedikit pun. Abu Nawas memeriksa kantong uangnya. Bekalnya sudah menipis. Ia hanya menemukan beberapa keping uang, sementara perjalanannya masih jauh. Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar. Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian, Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya yang gontai. Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli, Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya. Dari bilik dapur terlihat asap mengepul. Itu pasti makanan yang sangat lezat, pikir Abu Nawas. Benar saja, bau masakan langsung menyeruak di hidungnya. Abu Nawas pun tidak menyia-nyiakan itu. Ia langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat. Dari aromanya, Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya. Tindakan itu diulanginya beberapa kali hingga ia merasa puas. Setelah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan kedai dengan mengepungkan senyum di bibirnya. Hanya saja, belum jauh dia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari seseorang. Hai, mau kemana? Bayar dulu, teriak orang itu, yang ternyata pemilik kedai. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Dengan tenang dia balik kanan menghampiri si pemilik kedai. Abu Nawas sempat heran juga dengan kelakuan pemilik kedai yang menagih dirinya, padahal ia tidak makan ataupun minum barang sedikit pun di kedai itu. Enak saja main nyelonong pergi, bayar dulu baru boleh pergi, sergah pemilik kedai begitu Abu Nawas berhadapan dengannya. Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala tanda setuju permintaan sang pemilik kedai. Dengan santainya Abu Nawas merogoh kantong uangnya. Selanjutnya ia mempermainkan duit di kantongnya itu.
Aneh juga, Abu Nawas tak memberikan uangnya kepada pemilik kedai. Malah Abu Nawas terus bermain-main dengan uang recehnya dengan cara mengocok kantong uangnya. Suara uang receh terdengar kerincing-kerincing. "Ayo, mana uangnya? Bayar!" teriak pemilik kedai. "Baik, baik, ini bayarannya," kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya sehingga timbul suara kerincing-kerincing. "Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja," kata pemilik kedai yang semakin geram. Kemudian Abu Nawas menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayar pakai suaranya saja, karena di kedaimu aku hanya dapat baunya saja." Dan mendengar jawaban itu, si pemilik kedai hanya bisa tersenyum malu. Jadi deh Abu Nawas membeli bau masakan dengan bunyi kerincing-kerincing uang logomnya itu. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia menggunakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lainnya." Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiring kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas dalam hatinya. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hatinya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri Baghdad gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, juga tidak berjalan kaki ataupun menginjakkan kakinya di negeri Baghdad. Dan inilah kecerdasan Abu Nawas yang bisa lolos dari jebakan raja. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul dalam hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu.
Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun menganggut-anggut sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju, ia bertanya mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun menganggut-anggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju, dan pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang yang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya yang tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum, kemudian menjawab, manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar, sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun paham. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid bertanya lagi, wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas santai yang menerima pertanyaan dari muridnya itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayu-rayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid yang antusias. Dan doa itu adalah, Ilahilastulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubata wa firzunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah taubatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya, raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satupun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib.
Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidaklah sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bahagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bahagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Dan raja pun merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di sebahagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu." "Kalau tidak?" tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta, wahai raja. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Dan sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib. Ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh majikannya saja. Kalau diperintah oleh orang lain, maka dia akan menolak. Namun, dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas akhirnya berhasil mengoceh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Dan kisahnya dimulai dari sini. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk mengamati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulung, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan baginda raja. Karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal, namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam, Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisir kota. Selama dalam perjalanan, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal, karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husin yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab si Husin. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas si Husin. Jawaban Husin itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu.
Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan pada penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, namun hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-geleng kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggeleng-gelengkan kepalanya juga. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing, dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada si monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya secara spontan saja mengangguk-angguk kepalanya. Dan sontak saja para penonton bersorak karena ada yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukannya itu. Dan inilah Abu Nawas yang mampu mengalahkan monyet. Diam-diam, ternyata Abu Nawas punya istri yang sangat pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, ia selalu marah-marah. Di tengah banyaknya kesibukan, Abu Nawas memang mempunyai kebiasaan pulang larut malam dan hal itu sangat menjengkelkan istrinya. Sang istri yang sudah lama jengkel akhirnya membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas suaminya itu. Rencana pun berjalan dengan sempurna. Namun anehnya, Abu Nawas malah selamat dari hukuman tersebut. Ternyata yang dipukuli istrinya itu merupakan seorang pencuri. Dan bagaimana kisahnya? Silahkan disimak. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal itu membuat istrinya merasa emosi dan gelisah karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Ia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang tak pulang-pulang. Istri Abu Nawas pun sudah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi suaminya ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam, begitu gelap. Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu itu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Ia berpikir bahwa sang suami sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut didambrat istrinya itu. Tak lama kemudian, masuklah seorang melalui jendela. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Namun karena istri Abu Nawas yang sudah terlanjur emosi, langsung saja memukulkan kayu ke orang tadi. Ia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tak berdaya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja karena pukulan yang membabi buta yang dilakukan oleh istri Abu Nawas tersebut membuat orang tadi terkapar di lantai. Istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya ini. Ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Wan Abu Nawas. "Ayo cepat bangun. Makanya lain kali jangan suka pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada membentak. Setelah ditunggu beberapa lama, orang itu tak juga bangun. Mulailah istri Abu Nawas jadi penasaran. Dalam pencahayaan yang remang-remang, ia mencoba melihat dengan seksama orang yang dipukulinya tadi. Sejurus kemudian istri Abu Nawas pun kaget. Ternyata wajah orang yang ia pukul itu bukan suaminya. Dan langsung saja istri Abu Nawas berteriak dengan keras dan menyebut orang itu sebagai seorang pencuri. Dan "Ada pencuri, tolong, tolong," teriak istri Abu Nawas. Sontak saja teriakan istri Abu Nawas itu membuat para tetangga berhamburan keluar rumah. Tak lama kemudian, beberapa warga sampai di rumah Abu Nawas. Mereka lantas meringkus pencuri yang sudah terkapar tidak berdaya di lantai itu. Para warga pun terheran-heran melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Wajah pencuri itu babak belur terkena pukulan dari istri sang Abu Nawas. "Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali," kata salah satu warga. "Maaf Pak, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak," kata istri Abu Nawas.
Keliru bagaimana? Tanya warga. Waktu itu ia masuk melalui jendela di dapur, dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, jelas istri Abu Nawas. Tak lama kemudian Abu Nawas pun pulang setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya. Dalam hati ia tersenyum kecil dan bersyukur. Untung saja bukan aku yang dihajar, makanya jangan main pukul. Jadi begini kan akibatnya, kata Abu Nawas. Walaupun begitu, Abu Nawas cukup bangga dengan keberanian sang istri yang sanggup melumpuhkan seorang pencuri sendirian. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berencana merombak kabinetnya. Secara informal, Baginda juga pernah mengatakan kepada Abu Nawas akan menempatkan dirinya pada salah satu pos kementerian. Seperti kita tahu, Abu Nawas sangat tidak suka jabatan. Baginya, jabatan adalah musibah, apalagi jabatan menteri. Semasa hidupnya, ayah Abu Nawas, Syekh Maulana, adalah seorang qadhi. Ketika ayahnya meninggal, Baginda ingin menunjuk Abu Nawas sebagai penggantinya. Kala itu, Abu Nawas tak berani menolak sehingga ia berlagak gila. Akibatnya, gagallah rencana Baginda itu. Begitu sudah dianggap waras, maka Baginda mengangkat Abu Nawas menjadi semacam staf khusus, jabatan tinggi tanpa pekerjaan. Mengapa Abu Nawas menolak jabatan? Ini karena pesan ayahnya ketika sakit parah. Kala itu sang ayah memanggil Abu Nawas. "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan sang ayah, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. "Bagaimana anakku? Sudah engkau cium?" "Ceritakanlah dengan sejujurnya. Baunya kedua telingaku." "Aduh ayah, sungguh mengherankan. Telinga ayah yang sebelah kanan berbau harum sekali, tetapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk?" ujar Abu Nawas. "Hai anakku, tahukah apa sebabnya bisa begini?" "Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini." Ayah Abu Nawas, Syekh Maulana, berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tetapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak kudengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi qadhi. Jadi kelak kau menjadi qadhi maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid." Dan itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila dalam menolak permintaan Baginda menjadi qadhi. Seorang qadhi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi qadhi, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Jabatan Abu Nawas ia semacam staf khusus lah itu. Dan kini, bagaimana cara Abu Nawas menolak permintaan Baginda Raja agar dirinya tak menjadi menteri? Membuat Abu Nawas pun bingung. Salah satu jalan adalah menghindar bertemu Baginda. Abu Nawas bersembunyi di rumah. Kepada istrinya dia berpesan, "Jika ada utusan Baginda datang, katakan saya sedang uzlah di gunung." Uzlah adalah seperti mengasingkan diri. Dan benar saja, utusan Baginda datang ke rumah setelah selama sepekan lebih Abu Nawas menghilang. Ketika utusan itu datang, si cerdik ini ataupun Abu Nawas ini bersembunyi di kolong tempat tidur. Istrinya yang lugu ini mengatakan pesan Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Bapak sedang menyepi di gunung," katanya. "Gunung mana?" "Tidak tahu," dia bilang, "di gunung." Begitu saja. Utusan Baginda pun bingung setengah mati. Apa yang akan disampaikan kepada Baginda nanti? Dan benar saja, Baginda marah-marah begitu menerima laporan utusannya. "Cari, di mana Abu Nawas? Harus ketemu," titah sang raja. Sementara itu, Abu Nawas langsung berangkat ke hutan begitu utusan itu balik ke istana. Dia berpesan kepada istrinya, jika utusan itu datang lagi, bilang saja, "Saya di hutan sana."
Utusan disertai beberapa pengawal Baginda datang juga ke rumah. Istrinya pun menunjukkan di mana suaminya berada. Abu Nawas sedang duduk di mulut sebuah gua di hutan sambil bicara sendiri ketika utusan dan pengawal datang. "Hai Abu Nawas, Baginda mencarimu, cepatlah," kata utusan Baginda. "Sebentar, saya sedang mengobrol dengan burung itu," ujar Abu Nawas sembari menunjuk seekor burung yang bertengger di dahan pohon. "Ah, kau gila ya?" Abu Nawas menunjukkan wajah serius. "Saya sedang bicara dengan burung." "Diamlah, ini menyangkut masa depan Baginda," ujar Abu Nawas meyakinkan. Utusan Baginda terheran-heran. Mau tak mau, mereka pun sabar menanti sembari menyaksikan tingkah Abu Nawas yang aneh itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas ngeloyor menaiki keledainya. Utusan dan pengawal Baginda mengawalnya sampai istana. Begitu sampai istana, Abu Nawas duduk di tempat biasa, sedangkan utusan menemui Baginda di ruang lain. Sang utusan bercerita bahwa Abu Nawas setengah gila. "Hamba lihat Abu Nawas berbicara dengan burung," ujar utusan berkisah kepada Baginda Raja, dan Baginda pun penasaran juga. "Kemana saja kamu?" tanya Baginda begitu melihat Abu Nawas berada di depannya. "Mohon ampun Baginda, hamba sedang menjalankan mimpi hamba untuk uzlah ke hutan," jawab Abu Nawas. "Mimpi apa?" "Mimpi bertemu ayah hamba. Beliau berpesan agar hamba menyepi untuk sementara waktu agar dapat wangsit," ujar Abu Nawas. "Terus sekarang sudah dapat wangsit?" tanya Baginda penasaran. "Sudah Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa wangsit yang kamu peroleh?" "Mohon ampun Baginda, ini tentang Baginda." "Hah? Tentang saya? Tentang apa itu?" desak Baginda. "Coba ceritakan." Berdasarkan cerita burung, jika Baginda hendak melakukan pemilihan para menteri, hendaknya memilih figur-figur yang benar-benar lebih baik dari menteri yang ada saat ini, tutur Abu Nawas. "Ya, itu sudah pasti," sergah Baginda. "Memangnya kamu bisa berbicara dengan burung?" tanya Baginda memastikan. "Begitulah Baginda," jawab Abu Nawas mantap. "Berdasarkan cerita burung, Baginda hendaknya jangan mengangkat menteri yang ciri-cirinya seperti saya," lanjut Abu Nawas. "Ah, burung kok dipercaya?" ujar Baginda tertawa. "Jadi kamu menolak menjadi menteri?" tanya Baginda kemudian. "Bukan begitu Baginda. Ini berdasar cerita burung. Jika Baginda ingin negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," ujar Abu Nawas, "burung itu adalah burung gaib, burung yang dikirim dari langit," lanjut Abu Nawas dengan gayanya yang serius. Baginda tampaknya juga mulai mempercayai apa omongan Abu Nawas itu, apalagi begitu melihat wajah Abu Nawas yang begitu serius. Lagi pula, untuk apa Abu Nawas menyepi di hutan jika itu tidak masalah serius? "Lalu, jika kamu tetap saya tunjuk jadi menteri, apa yang akan terjadi?" ujar Baginda setelah lama terdiam. "Petaka Baginda," jawab Abu Nawas spontan. Baginda geleng-geleng kepala. "Baik, kalau begitu, tapi ada syaratnya. Bantu saya memilih figur-figur yang cocok untuk menteri mendatang," ujar Baginda kemudian. Abu Nawas pun segera mengiyakan. Ia mohon diri pulang dengan langkah ringan. Ia girang setengah mati bisa lolos dari jabatan yang syarat masalah itu. Selalu ada provokator dalam setiap demonstrasi. Begitu juga yang terjadi di era Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas tercatat pernah menjadi provokator. Demonya anarkis lagi. Ceritanya, pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar para santrinya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu." Para santri Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya berada di pihak yang benar.
Begitulah, pada malam harinya, para santri itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas penuh provokasi, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Qadhi yang baru itu." "Hah? Merusak rumah Tuan Qadhi?" tanya para santri yang merasa keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," tegas Abu Nawas yang menghapus keraguan para santrinya itu. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus hancurkan saja rumah Tuan Qadhi yang baru itu. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu," ujar Abu Nawas yang berapi-api. Setelah berkata demikian, para santri bergerak ke rumah Tuan Qadhi itu. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak sembari menghancurkan rumah Tuan Qadhi yang baru itu. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Ada yang berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak bisa berbuat apa-apa. Melihat demo anarkis ini, Tuan Qadhi tergopoh-gopoh keluar rumah. "Mengapa ini kamu lakukan? Apa salah saya? Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Pekik Tuan Qadhi dengan suara parau yang bertubi-tubi. Murid-murid Abu Nawas pun menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Setelah menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Qadhi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Qadhi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda," ancam Tuan Qadhi itu. Dan benar saja, esok harinya Tuan Qadhi mengadukan kejadian itu sehingga Baginda memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa sebabnya engkau merusak rumah Qadhi?" tanya Baginda begitu Abu Nawas datang menghadap. "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Qadhi menyuruh hamba merusak rumahnya, sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu, maka hamba merusak rumah Tuan Qadhi," jawab Abu Nawas dengan wajahnya yang serius. "Bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" jujar Baginda Raja dengan nada yang tinggi. "Hamba juga memakai hukum Tuan Qadhi yang baru ini, tuanku," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Qadhi menjadi pucat pasi. Ia gemetar dan terdiam 1000 bahasa. "Hai Qadhi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tuan Qadhi tidak bisa menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," kembali Baginda mencecar Abu Nawas. "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali," ujar Abu Nawas mulai menjelaskan sebab musababnya. "Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Qadhi dengan mahar ataupun mas kawin yang sangat banyak." "Ini hanya mimpi Baginda," ujar Abu Nawas menekankan. Tetapi Tuan Qadhi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar maharnya hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Qadhi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir itu sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa, tutur Abu Nawas yang mengakhiri ceritanya. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Lalu Baginda pun meminta anak dari Mesir itu menceritakan hal ihwal dirinya sejak datang ke Baghdad.
Cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu seorang pria tua pemilik tempat ia tinggal. Bahkan pemuda Mesir itu juga membawa seorang saksi, yaitu seorang tua pemilik tempat tidur dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang qadhi yang bejat moralnya, ujar Baginda sangat murka. Qadhi yang baru itu akhirnya dipecat saat itu juga, dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu apapun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Dan pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi sosok Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Pada siang hari yang sangat terik, Abu Nawas duduk-duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Ia enggan bekerja hari itu. Maklumlah, cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asik bercengkerama dengan sang istri, dari kejauhan beberapa prajurit kerajaan tampak mendatangi Abu Nawas. "Walah, bersantai begini kedatangan prajurit. Tentu mereka akan ke sini menjemput saya," gerutu Abu Nawas kepada sang istrinya. "Baginda sedang rindu kayaknya," sambut istrinya sembari mengungkapkan senyum di bibirnya. Dan benar saja, prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk ketemu Baginda Raja. Begitu sampai di istana Baginda Raja, langsung menegur. "Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Baginda Raja. Selanjutnya Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapat laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak membayar zakat. Saudagar tersebut bernama Tuan Kabul. "Mengapa Baginda tidak memanggil saja dia ke istana? Lalu masukkan saja ke penjara," ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. "Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku menghukum," kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah kenapa semakin dia kaya raya, malah makin malas membayar zakat, lanjut Baginda. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu, dan semua orang juga sudah tahu, bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakhil. Abu Nawas amat benci Tuan Kabul karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara. Maka mau tidak mau Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Seperti biasa, jika sudah begitu, Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil, Abu," ujar Baginda menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda, sudah temukan caranya. Cuma saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya, Baginda Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul. Akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul. Kebetulan pada saat itu Tuan Kabul berada di rumah. Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk menganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu kami meminta segelas air saja. Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" sambut Abu Nawas.
Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Tuan Kabul. Namun, belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, Raja mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?" kata Raja. "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja, kayak orang ini," kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul terkejut bukan kepalang begitu tahu dengan siapa ia bicara. Ia pun mohon ampun dan berjanji akan membayar zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan kami bayar," ujarnya. Abu Nawas selanjutnya membaca Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat, tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara. Dan misi Abu Nawas dan Baginda Raja pun sukses. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dikenal sebagai Abu Nawas. Ia adalah seorang pujangga Arab, dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Beliau juga dianggap sebagai sufi. Dan cerita berikut ini dinukil dari kisah 1001 Malam. Pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh dengan emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu siapa yang mengerami telur?" tanya Baginda. Peserta pertama pucat pasi, wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetes tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Dan peserta kedua pun bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur diirami sendiri, lalu menetes dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan kini tiba giliran Abu Nawas.
Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara legis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak bisa menyenggah alasan Abu Nawas itu. Dan Abu Nawas pun menang, mendapatkan hadiah dari Baginda dan tidak dijebloskan ke dalam penjara. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa geram dengan sikap Abu Nawas. Iya, beberapa kali memang sudah Abu Nawas membuat dirinya malu di depan para pejabat kerajaan. Muncul rasa dendam di hatinya. Akhirnya sang raja hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal, maka akan mendapatkan hukuman. Raja Harun ar-Rasyid pun akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menghadap dirinya. Sang raja pun lalu memberikan pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera diambilkan," perintah sang raja. Abu Nawas merasa bingung dengan perintah itu, karena tak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin raja ingin menjebakku, aku harus waspada," kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas akhirnya menuruti perintah itu. Ia pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam yang sangat lezat. Silahkan dinikmati." Raja pun memberikan perintah lagi kepada Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka akan kupotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi, kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung," jelas sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan sang raja itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanyalah akal-akalan sang raja demi untuk menghukumnya. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong tanganku. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Tapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tapi ragu-ragu karena takut dihukum sang raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang sangat lezat itu. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata sang raja. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mengundang tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali sukses mempermalukan Raja Harun ar-Rasyid di depan para pejabat kerajaan.
Jauh sebelum Abu Nawas menjadi staf khusus Khalifah Harun ar-Rasyid, kehidupan ekonominya boleh dibilang masuk kategori keluarga prasejahtera. Abu Nawas ini bisa makan sedikit enak bila ada rezeki nomplok, macam dapat bantuan langsung tunai, tetapi hadiah langsung dari baginda. Itu pun biasanya sebahagian ia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Belahan hati Abu Nawas ini sering mengeluh. Apakah hidup kita akan terus begini? Miskin, keluh istri Abu Nawas. Tetapi aku mengabdi kepada Allah saja, jawab Abu Nawas santai. Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah, spontan istrinya menyahut. Dasar Abu Nawas. Merespon omongan istrinya, ia pun langsung ke perkarangan, bersujud dan berteriak keras-keras. Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak. Ucapan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah pasti sang tetangga pun mendengar teriakan itu. Ia ingin mempermainkan Abu Nawas. Ia melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. Sang tetangga menjadi terkejut karena begitu uang itu mengenai kepalanya, Abu Nawas langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah dengan gembira, sambil berteriak, "Hai, aku ternyata memang wali Allah, ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang itu. Tak lama muncul sang tetangga yang menyerbu rumah Abu Nawas. Ia meminta kembali uang yang baru dilemparkannya. Abu Nawas menjawab, "Aku mohon kepada Allah dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah." Tetangganya marah. Ia mengajak Abu Nawas untuk menghadap hakim. Abu Nawas berkelit, "Aku tidak pantas ke pengadilan dalam keadaan begini. Aku tidak punya kuda dan pakaian yang bagus. Pasti hakim berprasangka buruk pada orang miskin." "Maksudmu?" tanya sang tetangga yang tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kuda," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga meminjamkan jubah dan kudanya. Tak lama kemudian mereka menghadap hakim. Tetangga Abu Nawas segera mengadukan kasusnya itu kepada hakim. Ia bercerita secara detail kejadiannya. "Bagaimana pembelaanmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila, Tuan," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya?" tanya hakim. Tuan hakim bisa memeriksanya langsung. Ia pikir segala yang ada di dunia ini miliknya. Coba tanyakan, misalnya tentang jubah saya dan kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya. Dengan kaget, sang tetangga berteriak, "Tetapi itu semua memang milikku." Dan bagi sang hakim, bukti-bukti sudah cukup. Perkara putus, Abu Nawas menang dan bebas. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurusnya. Di saat dirinya asik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. "Ngapain kau masuk kebunku?" ujar seorang laki-laki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. "Apa?" Abu Nawas kaget bukan kepalang. "Ini kebun milikku. Jangan mengaku-ngaku ya," lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama bersikeras mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan muafakat pun tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Ini masalah rumit, Abu. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja yang angkat tangan. "Baik Baginda," sambut Abu Nawas dengan ta'zim. Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani itu juga bukan perkara mudah. Biasanya, urusan yang rumit seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil.
Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya, Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok Kurowetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? "Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun Anda sendiri?" kata sang hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam, ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengempungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelegapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, Abu Nawas," ujar hakim itu mengakui kehebatan sang Abu Nawas. Dan setelah itu tuan tanah langsung digelendang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, saya tahu engkau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat engkau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu, raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas itu. Raja dan menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya raja. "Iya, ini saya Abu Nawas, wahai baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya raja. "Ya, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas.
Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas itu. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," jawab Abu Nawas. Karena masih tak percaya, Raja Harun al-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi, ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan nada yakin. Mendengar jawaban itu, raja hanya tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Beberapa kali Baginda Raja dibikin kesal oleh Abu Nawas, sedangkan sudah berkali-kali pula Baginda mencoba membalas dendam. Hasilnya Abu Nawas selalu lolos. "Ini orang sangat cerdas, cerdik dan licin," gumam Baginda dalam hatinya. Nah, suatu ketika Baginda ingin mempermalukan Abu Nawas. Lantaran Abu Nawas cerdas dan cerdik, sudah barang tentu Baginda menghindari resiko beradu pikiran. Maka diundangnya Abu Nawas ke tengah-tengah prajuritnya. Dunia prajurit, dunia otot dan ketangkasan, bukan dunia pikir. "Ayo Abu Nawas," ujar Baginda sangat bersahabat. "Di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuanmu memanah. Panahlah sekali saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah besar menantimu. Tapi kalau engkau gagal, engkau harus merangkak jalan pulang ke rumahmu," tantang Baginda yang membuat Abu Nawas pucat pasi. Abu Nawas tetap saja berpikir keras agar lolos dari jebakan maut Baginda Raja. Ia menyadari posisinya sedang dalam bahaya. "Jalan merangkak? Jangan sampai dah," gumam Abu Nawas. Abu Nawas dengan berat hati mengambil busur dan tempat anak panah. Otaknya terus berputar. Gawat, pikir Abu Nawas. Abu Nawas sadar, panahannya pasti tak akan tepat sasaran. Sedikit-sedikit ia memang bisa memanah, namun dianggap piawai masih jauh. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran. Ia pun mulai memanah. Anak panah melesat jauh dari sasaran. Segera setelah itu, ia berteriak. Demikianlah gaya Tuan Wazir memanah. Segera dicabutnya sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi. Masih juga panah meleset dari sasaran. Abu Nawas berteriak lagi. Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah. Baginda menjadi tidak sabar. Ia berteriak, "Hai Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" "Tenang Baginda, gaya hamba tentu lebih baik," ujar Abu Nawas tetap sok berkonsentrasi. Selanjutnya Abu Nawas segera mencabut sebuah anak panah lagi. Ia membidik dan memanah lagi, meleset lagi, bahkan makin jauh dari sasaran. Ia berteriak lebih keras lagi. "Ini gaya Tuan Lurah memanah." "Alah, gayamu mana?" Baginda makin tak sabar. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. "Tenang Baginda, tenang," ucapnya seraya mengambil anak panah lagi. Ini adalah untuk yang keempat kalinya. Abu Nawas mencabut anak panah. Beruntung bagi Abu Nawas, kali ini anak panah melesat dan secara kebetulan anak panah itu menyentuh sasaran. Ia pun lantas berteriak kencang. Dan yang ini adalah gaya Abu Nawas memanah. Untuk itu, kita tunggu hadiah dari Paduka Raja. Dan akhirnya, tawa Baginda pun meledak. Dengan tetap tertawa, Baginda menyerahkan hadiah untuk Abu Nawas. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya berangkat berburu. Abu Nawas dan seorang menteri ikut dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab, bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya, menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas menyebut menteri itu dengan nama Abu Jahil. Si Jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja. Ia mengusulkan kepada Baginda agar acara berburu menjadi seru. Bagaimana bila ada semacam lomba?
Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil kepada Baginda Raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Abu Nawas pun merespon usulan si jahil itu dengan melengos. Tapi Baginda Raja rupanya tertarik dengan ide menteri itu. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir Raja. Lagi pula, Baginda ingin juga menguji kedua orang penting di kerajaannya itu. Dan langsung saja, Baginda meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar terkait lomba tersebut. Pada mulanya, Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si jahil. Raja memaksanya sehingga Abu Nawas tak mampu menolaknya. Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil adalah pejabat istana yang benci dengan keberadaannya. Ia pasti akan mengarahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang beruannya di hutan nanti. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si jahil. "Baik, Baginda, siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba merekah. Melihat adegan itu, Abu Jahil pun penasaran dibuatnya. "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" gumam Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya Baginda Raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada khalayak ramai. Rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan beruan. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia menaiki keledai yang berjalan santai. Para penonton berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore tampaklah kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana. Ia mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil syarat dengan puluhan hewan yang mati terpanah. Dengan senyum bangga, menteri ini memperlihatkan semua binatang beruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah ini, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian muncul keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai tunggangan Abu Nawas tidak membawa seekor hewan buruan pun. Dari atas keledai, Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Ia memasang senyum tiada henti. Kemudian Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. 51 ekor kelinci, ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total mendapatkan 60 hewan buruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. "Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang. Aku membawa ribuan hewan buruan. Jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya," kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja Harun tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapat hadiah. Dan Abu Nawas pemenangnya. Abu Jahil yang kalah, dan dia berhak memandikan kuda-kuda di istana. Abu Nawas kok dilawan? Abu Nawas adalah seorang sufi yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau merupakan seorang ulama yang hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Sampai saat ini, kisah-kisah warisan Abu Nawas selalu mengundang decak kagum berkat kecerdikannya dan membuat orang yang mendengarnya pasti tertawa. Untuk kisah berikut ini diambil dari kisah 1001 Malam. Suatu hari,
Abu Nawas sedang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Di sana, kawan-kawannya sudah lebih dulu datang dan memang menunggu Abu Nawas seorang. Setelah mereka berbincang, kawan-kawan Abu Nawas memberi tantangan kepadanya yang sangat beresiko. Abu Nawas diminta untuk memantati Raja Harun Ar-Rasyid, di mana hal itu pasti akan membuat Raja sangat marah. Wahai Abu Nawas, kami tahu engkau selalu lepas dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja. Tapi kali ini kami yakin pasti engkau akan dihukum Raja bila engkau berani melakukan tantangan dari kami, kata kawannya itu. Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu pun yang harus ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Engkau tahu kan, selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Raja Harun Ar-Rasyid, lanjut kawannya itu. Memang benar, tindakan itu jelas melecehkan Raja, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, beranikah engkau memantati Raja tapi harus pula membuatnya tertawa? Tantang kawannya. Tentu aku berani, karena aku hanya takut kepada Allah. Lalu apa hadiah yang bisa aku dapat jika aku melakukannya? Tanya Abu Nawas. 100 keping uang emas, tegas kawan-kawan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mencari cara dan berpikir bagaimana agar ia bisa memantati Raja tetapi juga membuatnya tertawa. Selang beberapa hari, Raja Harun Ar-Rasyid membuat suatu jamuan yang mengundang berbagai macam tamu, termasuk diantaranya adalah Abu Nawas. Di saat itulah, kawan-kawan Abu Nawas menantikan kedatangan dan bersiap melihat kekalahan Abu Nawas. Ketika para tamu undangan sudah hadir, Abu Nawas belum juga terlihat oleh kawan-kawannya, bahkan saat acara sudah dimulai. Usut punya usut, Abu Nawas datang terlambat dan duduk di barisan belakang tanpa alas karpet seperti halnya tamu undangan lain. Setelah acara selesai, Raja Harun Ar-Rasyid baru sadar bahwa Abu Nawas duduk tidak di atas karpet tetapi di lantai. Baginda Raja yang heran lantas bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau duduk di atas karpet?" Yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Tapi hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini, jawab Abu Nawas. Jangan begitu, majulah dan duduk di atas karpet, nanti pakaianmu kotor, lanjut sang raja. Ampun yang mulia, tapi sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet. Jawaban Abu Nawas itu pun semakin membuat Baginda Raja bingung. Karpet yang mana yang engkau maksud wahai Abu Nawas? Sejak tadi aku belum melihat engkau membawa karpet, tanya Baginda yang masih kebingungan. Baiklah yang mulia, jika engkau ingin tahu maka aku akan menunjukkan karpet itu, jawab Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendekati Baginda Raja, ia pun langsung menungging dan memantati Raja sambil menunjukkan potongan karpet kecil yang menempel di pantatnya. Raja Harun Ar-Rasyid yang menyaksikan karpet kecil itu pun di pantat Abu Nawas tak kuasa menahan tawanya. Kawan-kawan Abu Nawas yang juga melihat kejadian itu akhirnya harus merelakan ratusan keping uang emas untuk diserahkan kepada Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas, dengan tingkah laku lucunya dan juga dengan kecerdikan yang ia miliki, sehingga cerita-cerita tentang Abu Nawas masih diperdengarkan sampai sekarang. Abu Nawas adalah penyair Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Dan cerita berikut ini dinukil dari kisah 1001 Malam. Strategi maling, Abu Nawas kena tipu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai ini merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya, ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas.
Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, yang nyatanya itu adalah kambing. Kambing itu." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" tanya Abu Nawas. 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi, keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kali ini, ia baru menyadari kalau sudah diperdaya oleh kelompokan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. Tetapi mereka bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi, kata mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera meleset pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali." Yang menipu Abu Nawas, "Kita malah rugi besar," umpat para pencuri itu dengan rasa dongkol.